Hadirin para masyayikh dan asatidz yang terhormat, sebelum kita mulai acara Bahsul Masail ini, marilah kita dengarkan dan hayati bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ustaz Rijalullah SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مجالس فافسحوا يفسح الله لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Ustaz Rijalullah SPD kami ucapkan terima kasih. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita semua mendapat berkah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para masyayikh dan asatidz yang terhormat. Acara selanjutnya sambutan yang pertama, sambutan dari Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Al-Halimi dan Yayasan Pendidikan Banu Sanusi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Handus Tuan Guru Munajib Khalid. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi ila qaumin yu'adzun wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumin tatafarraqan nasu fihi jahiluna wa mau'uzun. Amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Dr. Handus Haji Mukhlis Ibrahim MA yang sekaligus Ketua Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Mustafa Ibrahim Islahuddin Kediri yang sama-sama kita hormati. Al-Mukarram Tuan Guru Profesor Dr. Masnun Tahir sekaligus PW NU Nusa Tenggara Barat dan Rektor UIN Mataram yang sama-sama kita hormati, Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Halimi bersama para masyayikh yang sangat-sangat kami muliakan, para pimpinan pondok pesantren sepulau Lombok yang baru sempat hadir pada kesempatan ini yang sangat-sangat kami hormati. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang begitu besar diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di Pondok Pesantren Al-Halimi di lokasi Pondok Khusus Putra. Mudah-mudahan kehadiran kita ini tercatat sebagai bentuk perhatian kita terhadap ajaran agama kita sendiri, baik yang tradisional maupun yang rasional, yang klasik maupun yang kontemporer. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini pula sebagai salah satu bentuk pengabdian kita kepada Rasulullah SAW yang telah mewariskan Islam ini kepada kita. Dan mudah-mudahan kita dapat syafaat dari beliau nanti. Begitu juga mudah-mudahan kehadiran kita ini adalah merupakan salah satu daripada bentuk takzim kita kepada para alim ulama, salafus saleh, dan sampai yang aslaful aslah yang mewariskan kepada kita ilmu pengetahuan, baik yang sudah termaktub secara khos di dalam kitab-kitab karya mereka maupun secara umum. Karena betapa banyak produk-produk manusia pada masa sekarang ini sesungguhnya telah diisyaratkan secara umum oleh para ulama kita dalam tulisan-tulisan mereka. Sehingga kewajiban kitalah yang ingin untuk mengupdate status daripada para ulama-ulama tersebut dalam bentuk bagaimana kita terpancing untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi sekarang ini, sehingga kita termasuk perpanjangan tangan daripada beliau-beliau yang meninggalkan secara umum apa yang sudah dihasilkan dari istinbat hukum melalui Al-Quran dan hadis yang dituangkan dalam bentuk ibarat-ibarat yang mereka bahasakan dengan bahasa yang ada pada zamannya.
Sekarang kitalah yang berkewajiban untuk memanfaatkan itu sebagai barometer dalam menilai, sebagai instrumen kita untuk menilai apa yang terjadi pada hari ini. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW patut kita baca terus-menerus sebagai tanda bahwa kita cinta kepada beliau. Mudah-mudahan dengan sebab salawat dan salam itu semua masalah hidup kita bisa teratasi dan semua hajat bisa terpenuhi. Yang ketiga, kita wajib mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada para al-mukarram Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Maulis Ibrahim, Tuan Guru Profesor Dr. Masnun Thohir yang sangat-sangat sibuk sesungguhnya pada kesempatan ini. Namun karena cinta dan mahabbahnya kepada kita semua, beliau menyisihkan semua kesibukannya itu dengan mengutamakan muwajahah bersama kita. Karena kita wajib berterima kasih. Sebab apa? Apa yang akan disampaikan oleh beliau nanti adalah merupakan sangat-sangat berharga. Artinya suatu hadiah yang sangat berharga bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan itu semua ilmu kita semakin bertambah dan pengalaman kita juga semakin besar, sehingga dengan itu kita bisa melangkah ke depan lebih maju daripada sebelumnya. Ini kepada semua para pimpinan pondok pesantren, kita memiliki suatu kewajiban untuk berterima kasih kepada beliau-beliau ini. Semoga dengan terima kasih kita ini apa yang kita dapatkan nanti akan berkah adanya. Begitu juga kepada para semua pimpinan pondok pesantren yang kami juga sangat-sangat maklum bahwa semua dalam keadaan sibuk di lingkungan masing-masing. Tetapi karena cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah, kepada para alim ulama, itu lebih daripada segalanya. Makanya hall pada hari ini diusung dengan tema rindu. Kalau tahun 2022 itu adalah cinta. Kalau cinta itulah cerita indah tentang asmara. Kalau orang sekarang, walaupun dulu cinta itu merupakan akronim daripada apa? Cinta itu adalah merupakan salah satu catatan indah tentang takwa. Nah, kalau sekarang ini rindu, rindu itulah singkatan daripada ridho ilahi, nabi dan ulama. Jadi tema kita sekarang ini adalah rindu itu. Kita ingin membuktikan bahwa kerinduan kita kepada Allah, kepada Nabi dan pada para ulama dibuktikan dalam bentuk ingin menggali apa yang diwariskan oleh beliau-beliau ini sehingga dia menjadi suatu warisan yang sangat-sangat berharga. Kemudian tentu dalam acara ini nanti banyak yang kita saksikan kekurangan-kekurangan, maka itu sudah suatu yang sangat-sangat wajar karena kita dan memang diciptakan untuk da'ifah, khuliqal insanu da'ifah. Manusia tercipta berpotensi untuk melakukan kelemahan-kelemahan, memiliki kelemahan yang sejuta kelemahan. Maka kalau tidak ada maaf dari kita semua, tentu kelemahan itu tidak akan pernah bisa tertutupi. Maka maaf itulah yang akan bisa menutupi nanti kelemahan-kelemahan tersebut. Ini merupakan sesuatu yang sangat wajar. Kemudian supaya jadi permakluman bahwa sesungguhnya acara peringatan haul ini sudah kita mulai sejak tanggal 1 bulan Muharram kemarin, yang kita launching di Masjid Al-Halimi. Di situ kita di samping baca doa akhir tahun awal tahun, juga kita melakukan beberapa hal pembacaan syair Al-Halimi. Kemudian yang kedua adalah kita buka juga dengan salat sunat tasbih. Kemudian kemarin di Masjid Nurul Salam juga kita lakukan hal itu, pengijazahan, kemudian dengan salat tasbih dan ziarah kubur. Nah kemarin, hari kemarin itu hari Sabtu adalah jalan sehat, jalan santai sehat yang disebut dengan JJS. Kemudian sekarang ini Basul Masail, yang besoknya adalah khataman kubro 1000 hafiz yang di seluruh Pulau Lombok, sehingga kita berharap dengan itu semua akan berkah adanya. Jadi Lombok ini akan menjadi
daerah yang berkah. Lalu setelah itu nanti akan dilanjutkan lagi dengan beberapa agenda-agenda yang puncaknya pada malam Rebo. Malam Rebo puncaknya itu kita juga akan mengaji sebenarnya, mengaji dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan semua itu adalah merupakan sumbangan kita kepada para pendahulu kita yang telah sangat berjasa mertas jalan lurus ini sehingga kita dapat menemuinya dalam keadaan seperti ini sekarang, dalam keadaan aman, damai. Kemudian tinggal kita mengisi keamanan kedamaian itu dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang positif. Sekali lagi kami mengucapkan kepada Al-Mukarramun yang hadir pada kesempatan ini daripada pimpinan pondok pesantren, dan mohon maaf bila terdapat keluaran dan khilafan. Inilah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Aku qauli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum lisiril muslimin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Dr. Handus Tuan Guru Monijib Khalid selaku Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Al-Halimi dan Yayasan Pendidikan Banu Sanusi, kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya, yakni sambutan sekaligus pembukaan acara Bahsul Masail Sepulau Lombok, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama NTB Al-Mukarram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir MAG. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus beliau ayahanda Al-Mukarram Dr. Handus Tuan Guru Haji Mukhlis Ibrahim MSI. Beliau di PWN itu muhtasar, salah satu mustasar pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian rektor atau ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Mustafa Ibrahim, kemudian pimpinan pondok pesantren. Nama beliau itu melegenda, masyhur duniawiyan wa ukhrawiyan. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, keafiatan. Begitu juga Mukarram Dr. Handus Tuan Guru Haji Munadib Khalid yang luar biasa sangat produktif. Beliau wakil rais Suriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, persis di bawah Datuk Bagu beliau posisinya. Jadi orang tua kita, beliau ini yang langka karena bukan hanya mualliful rijal tapi mualliful kutub ya, banyak karya-karyanya. Dan dalam diskusi kami juga dengan PR1 itu salah satu nanti yang coba kita usulkan dapat doktor honoris causa. Jadi doktor tanpa kuliah tapi dengan doktor bil ilm ya. Sekaligus Dewan Pembina Pondok Pesantren Al-Halimi dan Banu Sanusi, juga sanak Tuan Guru Mutamam Khalid yang gantengnya Masya Allah ya, tabarakallah. Jadi kan beliau luar biasa ya, semangat. Begitu juga seluruh narasumber Dewan Masyayikh di Pondok Pesantren Al-Halimi dan Yayasan Bani Sanusi, para pembahas, pembanding, ahli kitab, bukan ahli kitab di mana ghairul Islam, tapi ahli kitab dalam makna sakilah ya, yang punya ilmunya, ahlul rasikhun ya. Kemudian para peserta panitia haul emas ya, haul yang ke-50 ya, haul agung ya. Saya sudah mengucapkan tahniah itu ya, mungkin belum di sudah ya. Jadi saya karena sangat dekat ya hubungan, apalagi kami sebagai pengurus wilayah itu sangat berterima kasih ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi
yang masih qiraatul kutub bukan qiraatul YouTube. Jadi masih sempat kita baca kitab. Jadi saya datang ini luar biasa kitabnya. Jadi saya juga masih, walaupun sudah profesor itu sudah Sidratul Muntaha gelarnya itu, tapi masih beli kitab. COD juga macam-macam. Ya minimal barokahnya ya. Ada kepantasan jadi ketua PWNU, banyak kitabnya walaupun nggak bisa baca. Nah, jadi alhamdulillah, jadi saya memang termasuk yang suka baca kitab ya, walaupun ilmunya nggak jauh di bawah beliau ini, dia di bawah beliau. Nah, tentunya sekali lagi ini kita syukuri ya, warisan turos ya dari para ulama-ulama kita, termasuk pendiri Pondok Pesantren Al-Halimi yang luar biasa. Islahuddin, Pondok Pesantren Islahuddin, kemudian Al-Halim ini, kemudian sampai itu banyak sekali. Silsilah keilmuannya nyambung. Ketika tiang ke KLU juga ke sini, silsilah keilmuan, jejaring keilmuannya. Ada transmisi keilmuan yang terus terjaga. Ya. Yayasan Palahi itu Persatuan Alumni Al-Halimi, tidak hanya di Indonesia tapi sudah mendunia. Seperti bahasa gubernur itu, mendunia. Ya. Sudah, itu artinya kontribusi dan sedekah ilmiahnya luar biasa. Makanya saya pribadi itu sangat, kalau ada undangan itu minimal kalau nggak bisa hadir mesti ngirim, ya, ngirim utusan, ya. Tapi karena ini Bahsul Masail, saya sudah sejak semalam di grup itu bahwa saya besok hadir yang di sini, yang lain wakili dulu, kan ini. Karena begini hadirin yang berbahagia, dalam sejarah peradaban Islam, walaupun ada yang mengatakan pintu ijtihad itu sempat tertutup, tetapi adanya tradisi Bahsul Masail yang melahirkan hasyiah muhtasar dari kitab-kitab itu menunjukkan bahwa hifzul akli, memelihara akal, memelihara ijtihad itu tetap terjaga. Memang ada dalam beberapa kitab tuh babu insidadil ijtihad ya, jadi ada bab tentang pernah tertutup pintu ijtihad. Tapi dalam kitab-kitab yang lain bahwa tidak pernah tertutup pintu ijtihad. Karena apa? Karena para ulama itu terus memproduksi pengetahuan. Seperti para peserta muzakarah ini kan hayatul ilmi bil muzakarah. Kita Bahsul Masail, kita muzakarah ini bagian dari hifzul akli, memelihara akal pikiran kita ya. Kalau ulama-ulama dulu belum ada fotokopi, belum ada scan, bisa melahirkan kitab Al-Mu'tabarat wal Mutawwalat. Nah, sementara kita zaman sekarang ini ya, kok nggak bisa berkarya? Wama kita buka, mana karya tulisnya? Kalau mahasiswa S1 mana skripsimu? Ini pertanyaan di kubur, yang nanya nanti rektor. Wama, kalau kuliah di beliau ya sudah ada doktornya beliau, nggak apa-apa ya, ada program doktor kita ya, join dengan Malang. Nah bisa masuk ya. Tapi kalau belum selesai disertasinya, wama kita buka, mana tesisnya? Ternyata belum bayar SPP. Wama kita mana disertasi, itu ditanya ya. Jadi itu yang nanya oleh Pak Rektornya karena belum bayar SPP. Nah jadi sekali lagi ini cara memelihara turos ya, warisan ulama masa lalu ya. Kitab-kitab ya, dulu kita belajar Mabadiul Aulia, kemudian As-Sulam, Al-Bayan, kemudian Jam'ul Jawami ya, kemudian kalau Matun Jurmiyah, Syarat Dahlan, Mutammimah, ada kitab Mutammimah, kemudian Jami'ud Durus, Al-Marja, kemudian ada Minhatul Mughith. Sekedar menyebut, belum sih baca saya ini, biar kelihatan bahwa ada Rektor Win.
Jadi nah, itu harus kita baca Minhatul Mughis, Mustalahul Hadis, kemudian Usulul Hadis, Ajaj Al-Khatib, kemudian Safwatut Tafasir, ya. Kemudian Al-Mizal wal Al-Mizan, ya. Mizanul Iktidal dan sebagainya, ya. Sampai kitab ada Subulus Salam, Umdatul Ahkam, ya. Bulughul Maram. Itu semua adalah karya-karya ulama kita, ya. Kemudian Nasoil Ibad, ada karya Syekh Ahlan Masalan. Karya-karya ulama Nusantara ada. Beliau ini masih Al-Mukarram Tuan Guru Mukhlis Ibrahim, ada Tuan Guru Mukhlis, ada Musleh juga kan. Lengkap dekat-dekat ya. Itu masih zuriatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, jadi maka dulu namanya kalau dari Lombok itu Al-Ampenani. Ya. Jadi Al-Ampenani. Jadi tidak pakai abu-abu kalau pulangnya, tapi Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Daud Patani, Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Asad Al-Banjari, yang perukunan Melayu itu, ya. Ada sekarang Subeki As-Sasaki. Ada buyanya kan, nggak biasa kita kan. Buya itu tapi ya namanya juga orang, ya. Saya ditanya kemarin di masjid itu, kalau enggak dipanggil Profesor Doktor Tuan Guru marah enggak Pak Prof? Enggak. Itu saya mau dipanggil Pak Masnon, Pak Prof, tidak mengurangi tunjangan. Saya bilang kan, saya dipanggil Profesor nanti dibungkusin sabrang ini saya bawa pulang. Kalau kacang yuluwe beduwe kan. Lah sabrang ini jarang-jarang kan. Annadillah hukmalah. Beton tetalat buketuan tengguru mutama bijaton tetalat sabrang. Apakah dari Sabrang sampai Merauke? Kalau itu Sabang, bukan Sabrang, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian semua, jadi dalam rangka memelihara tadi tradisi kita ini, ya. Mana Ustadz Johari? Ustadz Johari ini luar biasa, ya. Beliau mengundang saya meneror itu. Tiap hari ditanya, bisa Abah datang nggak? Salah satu alumni Al-Halimi yang sangat aktif, jaringannya luar biasa. Sedikit-dikit bawa setiap minggu. Jadi itu sekretaris RMI kami. Jadi kami sekali lagi berterima kasih, ya, secara pribadi juga kami belajar. Jadi secara kelembagaan bagaimana Ihya Ulumuddin, ya, membangkitkan ilmu-ilmu agama, ya, dan luar biasa tradisi keilmuan di Al-Halimi luar biasa, ya. Tamatan Al-Halimi maupun Islauddin itu ahli kitab semua, ya. Ahli kitab dalam arti bukan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, tapi ahli kitab dalam artian ahli membaca kitab, ya. Jangan, mohon maaf, bukan ahli kitab dalam arti gairul Islam, tapi ini bahasa saya aja yang mempercepat, gitu kan. Wah, itu tak ahli kitab. Jadi luar biasa, ya, al-mutahrijin wal mutaharijat. Makanya terus, ya, di UIN ini banyak yang mewarnai. Saya tanya, ada Ustaz Sapi'i Jeringu, pesantren Fathur Rahman Jeringu itu ilmu falak. Dia ilmunya ilmu falak itu, ya. Jadi syair-syairnya juga, buku-bukunya banyak sudah diterbitkan. Saya hanya kata pengantar. Ini memang profesor kata pengantar. Jadi mengantarkan, ya. Jadi sekali lagi selamat dan sukses, ya. Ini bagian dari peringatan haul agung, ya. Guru kita, murabbi kita, ya, yang sudah meletakkan dasar. Sering saya katakan, kalau mau dikenal itu, ya, ada prestasi dan prasasti. Jadi innamal mar'u hadisun ba'dahu. Setiap orang akan menjadi cerita di masa depan. Fakun hadisan hasanan lima wa'ah. Jadilah orang yang banyak diceritakan, ya. Banyak ditulis di depan. Makanya menulis tentang pesantren Islahuddin, tentang Al-Halimi, tulis semua, saya bilang.
Itu menjadi skripsi, tesis dan disertasi karena ada hazanah di situ, ya. Dari dalam surat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, ada bekas kita, ada dampak kita, ya. Jadi makanya ini tradisi keilmuan ini tetap terjaga, tradisi intelektual. Makanya dulu kalau kita ada tidak, kalau sekarang kan saling bully nih, kalau tidak senang sama ini saling bully. Ya, kalau dulu itu ada, dia nulis kitab Naqdun ala Naqdin ketika Imam Al-Ghazali menulis kitab Tahafutul Falasifah. Nah, kemudian ada Ibnu Rus menulis kitab Tahafutul Falasifah. Naqdun ala Naqdin, kritik di atas kritik. Nah, jangan kritik di atas Facebook. Nah, ini kan la yanfa wa la yajlis, tidak ada manfaatnya dan tidak jelas. Nah, itu bahasa Arabnya la yajlis, itu tidak jelas itu. Nah, jadi makanya ada al-ahkamus sultaniyah misalnya Al-Mawardi, kemudian al-ahkamus sultaniyah Abu Ya'la, ya semua ada saling menulis, itu saling melengkapi, ya. Ini yang kita harapkan dan tradisi itu ada di tradisi Nahdlatul Ulama. Ada tradisi ulama-ulama menulis itu, ya. Qila wa qala itu kan fiqhul iktiradiyah. Lau ini kan di Kifayatul Ahya dan sebagainya. Masih tidak sekedip ketinggalan nih, ya sekedip ilmu nih lagunya leket nih kan. Nah, tapi nanti banyak Bapak Ibu semua dapat ini di Bahsul Masail. Saya punya guru besar Bahsul Masail. Prof Harpin tadi belum datang. Saya bilang beliau antum ini guru besar banyak persalahan. Namanya guru besar Bahsul Masail. Jadi tradisi akademik yang luar biasa. Syukur-syukur nanti hasil ini diterbitkan, dikumpulkan Al-Mukarram, kemudian diterbitkan di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan katib kita Profesor Adi Padli termasuk orang yang saya kira seangkatan dengan Tengku Mutamam dulu di pondok, itu sangat rajin untuk menerbitkan karya-karya. Saya kira itu sekali lagi jazakumullah hasanal jaza Al-Mukarram atas kehadiran dan atas inisiatif, ya ini tidak bawa apa-apa, saya malah minta bawa berkat ini kan. Nah, ini kalau hadir di majelis ulama itu barokah dan berkat, karena makomnya masih tabarukan, ya. Jadi berkatnya saya nanti Ustadz Johari ini sabrah, karena tidak punya di Lombok Tengah, di Lombok. Jadi mau tanya sekarang kira kekait itu musim durian, jawabannya musim layang-layang, dan itu layang-layang putus. Jadi walaupun sih banyak yang memperebutkan layang-layang itu, tapi sudah putus dia. Saya tanya itu musim apa di sana? Kita berharap jawabannya musim durian. Jawabannya layang-layang putus. Nah, jadi saya kira itu mudah-mudahan kegiatan kita berjalan lancar, sukses, ya, dan kami nanti pamit karena harus melanjutkan, ya, melanjutkan ke acara-acara, ya. Jadi tugas saya seperti itu untuk membangkitkan semangat belajar, semangat ber-NU, ya, semangat berpondok pesantren, ya, yang hari ini luar biasa perkembangannya, dan alhamdulillah pemerintah sudah mengakui eksistensi pondok pesantren kita. Kemudian mudah-mudahan kita sekali lagi sukses, beliau-beliau kita yang terus membina kita diberikan kesehatan, panjang umur, dan tentu ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan berharap nanti natijahnya dari Bahsul Masail ini bermanfaat untuk agama, bangsa dan tanah air. Mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi selamat haul agung Pondok Pesantren Al-Maghfurah, para muassis Pondok Pesantren Al-Halimi, kemudian Pondok Pesantren Banu Sanusi. Semoga amal-amal beliau menjadi sedekah jariah aw ilmun yuntafa'u bihi untuk kita semua. Hadanallahu yakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Thohir MAG selaku pengurus wilayah Nahdlatul Ulama NTB, kami ucapkan terima kasih. Hadirin para masyayikh dan asatidz yang terhormat, acara yang terakhir doa
yang dalam hal ini kami mohon dengan hormat akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mukhlis Ibrahim Kediri. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Syaulillahi lamul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila man nawainahum wa liman istama'na hahuna bisababihim wa lajrihim khususan ila al-maghfir lahum Tuan Guru Haji Abdul Halim ma zawjatihi Tuan Guru Haji Muhammad Anwar al-maghfir lahum Tuan Guru Haji Ahmad Sanusi almarhum Tuan Guru Haji Khalid almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid almarhum Tuan Guru Haji Jalaluddin almarhum Tuan Haji Ridwan Anwar almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Siddiqi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تمنا مكرك ولا تنسينا ذكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا تفرقا موافقا معصوما اللهم لا تدع لنا في جمعنا ومجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا عافيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا سائلا إلا عجبته ولا حاجة من ويدك الأقرار إلا قضيتها ويسرنا يا رحمن الرحيم والأكرم الأكرمين ويا مجيب السائلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لأجل سلامتنا وسلامتكم جميعا لنا ولكم الفاتحة الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين